Ini Beri Kita 7 in 1. Saya Febri, menemani kamu dengan 7 berita minggu ini. Presiden Prabowo dan Presiden Jinping sedang berjabat tangan. Ada apa dengan Indonesia dan China? Mari kita lihat ya. Dengar-dengar mereka juga ngomong tentang makan gratis sih untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Oh, ternyata mereka sudah menandatangani MOU atau kerjasama antara Indonesia dan China tentang Blue Economy. Dan apa itu Blue Economy atau ekosistem biru? Mari kita lihat manfaatnya untuk masyarakat Indonesia. Laut untuk Raja Ampat adalah kehidupan. Laut menghibur kita. Bagi masyarakat Raja Ampat, ekosistem laut itu adalah hidup bagi mereka. Perikanan adalah sumber untuk mereka bertahan hidup. Dan untuk lebih lanjutnya, aku menjelaskan sedikit ya buat kamu yang mungkin belum tahu tentang ekosistem biru adalah ekonomi atau ekonomi biru disebut ekonomi maritim adalah pendekatan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya laut. Ya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk juga baik kesehatan ekosistem laut. Jadi, kalau kamu belum tahu, ini informasi buat kamu. Penting untuk menjaga ekosistem laut karena baik untuk kehidupan laut dan juga hidup manusia. Selain itu, dari MOU ini, beberapa mencakup tentang pemanfaatan energi laut, pengelolaan perikanan dan aquaculture, pariwisata maritim, inovasi, dan juga kerjasama industri. Selain itu, seperti aku bilang di awal, mereka juga membahas tentang makan siang gratis untuk anak sekolah di Indonesia. Di sini, mereka telah mensepakati bahwa China membantu untuk mendanai makan gratis ini. Jadi, di sini programnya tentang Food Supplementation and School Feeding Program Indonesia. Selain itu, selain MOU ekonomi biru dan juga makan gratis, ada lainnya juga loh. Kayak gini nih, mari kita baca. Ada tentang sumber daya mineral, mineral hijau, penilaian kesesuaian, dan kerjasama sumber daya air. Dan tentang makan gratis ini, kalian pernah ingat nggak kalau Beri Kita bahas tentang susu ikan? Susu ikan adalah bagian dari pemerintah Indonesia untuk memberikan susu ikan gratis kepada pelajar Indonesia. Begitu. Nah, jadi dari sini dibahas tentang ekonomi biru dan juga makan gratis. Selanjutnya, Wakil Presiden membagikan nomor WA-nya. Yang benar saja. Ini baru terjadi pada Senin kemarin, tepatnya 11/11/2024. Pak Gibran lewat dari Instagramnya membagikan postingan tentang lapor Wapres, pengaduan masyarakat. Kalian udah lihat postingannya? Iya, dari laporan berita Kompas yang kami baca, tujuannya untuk menampung keluhan masyarakat Indonesia kepadanya dan dinamakan Mas Wapres. Apakah Gibran langsung membalasnya? Dibalas langsung oleh dia? Jadi pertanyaan ya. Dan ada cara atau langkah untuk kalian mengadu lewat dari WA. Atau jika kalian bukan warga Jakarta, kalian bisa lewat WA 0811 1704 2207. Kalau misalnya kalian tinggal di daerah Jakarta, kalian bisa langsung ke Istana Wakil Presiden di Jalan Kebon Siri nomor 14 Jakarta Pusat. Dari jam 8 sampai jam 2 siang ya. Tentu saja ini menjadi bagian dari program mereka. Bagus menurut saya karena bisa menyampaikan aspirasi ataupun keluhan yang dihadapi masyarakat yang Pak Presiden nggak tahu. Misalnya jauh nih di Pulau Sumatera, sedangkan Pak Presiden ada di Jakarta. Di Sumatera ada kejadian sesuatu hal yang harus dikasih tahu, jadi mereka bisa mengadu lewat WhatsApp tadi. Begitu. Ya, tentu saja ini sudah diberlakukan saat Pak Gibran menjabat sebagai wali kota Solo. Ya, kita lihat saja ya ke depannya akan terjadi apa. Selain itu, ada berita yang menarik tentang film Indonesia akan tayang H-5. Mari kita simak.
Sadali, sebelum Dali, Pak Ika isi. Indah sekali ya, Nas. Ini merupakan karya yang dikumpulkan dari kumpulan buku Pidi Baik gitu, dibuat film yang berjudul Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Akan tayang pada tanggal 21 November 2024, yang mana itu hari Kamis depan. Lalu aku akan kasih tahu kamu 3 aktor utama dalam film ini. Ada Adinia Wirasti, ada Adjie Dito, dan juga ada Hanggini. Nah, selain itu, film ini menceritakan tentang hubungan antara pasangan gitu. Jadi, Adjie Dito bertemu dengan Hanggini dalam cerita gitu. Tapi entah gimana, nanti mereka berpisah dan Adjie Dito ketemu dengan wanita lain gitu. Dan Adinia Wirasti ini memerankan sebagai Mera, sedangkan Adjie Dito memerankan sebagai Sadali dan Hanggini sebagai Arzana. Jadi buat kalian yang mau nonton, ayo tanggal 21 November Kamis depan segera datang ke bioskop ya. Dan ya, sebelumnya turut berduka cita untuk para keluarga korban akibat dari kecelakaan di tol Cipularang. Dan kita lihat dari cerita salah satu korban, istrinya, anaknya selamat dari kecelakaan ini. Apa sih sebenarnya yang terjadi di tol Cipularang ini? Jadi, korban bernama Heri, istri dan anaknya selamat dari laka lantas tol Cipularang yang terjadi pada 11 November 2024, sekitar pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Jadi, mari kita lihat video short ini, sedikit unggahan. Berisi bawaan banyak banget muatan berat yang menumbur mobil-mobil di jalan. Dari informasi dan berita yang saya baca, ini karena rem blong kontainer itu ya sedang blong remnya gitu. Jadi keadaan jalan juga sedang hujan, licin, dan ada perbaikan jalan. Jadi ya menyebabkan kecelakaan ini gitu. Jadi melibatkan 17 kendaraan yang mengalami rusak parah dan juga ada satu korban yang meninggal dunia. Selain itu kita lihat apa sih sebenarnya kenapa bisa terjadi kayak gini. Kita lihat video atau keadaan dari tol Cipularang ini. Coba kita percepat ya. Ya, jalannya lurus begitu. Mungkin orang jadi susah buat mengendalikan kecepatan dan tiba kurang konsentrasi, jadi mengakibatkan kecelakaan. Jadi beberapa sejarah atau kejadian tol di Cipularang ini terjadi kecelakaan, seperti pada tanggal 18 Mei 2017 ada 10 kendaraan yang kecelakaan beruntun dari Bandung ke Jakarta. Selain itu ada 2 September 2019 di tol kilometer 91 dan juga kecelakaan di 16 Oktober 2021 menewaskan seorang direktur Indomaret. Untuk keluarga korban ditinggalkan tabah dan tetap kuat, dan yang sedang menjalani masa pemulihan cepat sehat. Mari kita beralih ke berita yang selanjutnya. Nih, siapa sih yang gak suka dengan barang ini? Yaitu emas. Pasti orang Indonesia, baik orang tua maupun generasi muda sekarang, suka mengumpulkan emas. Jadi menurut kalian, mending nabung emas yang bisa naik turun, atau nabung duit ya? Mari kita simak beberapa berita ini. Jadi, emas adalah untuk investasi jangka panjang. Apakah kalian setuju dengan hal itu? Di sini adalah buat kalian yang gemar menabung dengan cara beli emas, mungkin ada plus minus untuk investasi
emas ini. Jadi buat orang tua, buat anak-anak muda, harus simak berita ini. Dan di satu sisi ada sebuah berita, sebelum kita ke beberapa poin tadi, kita lihat berita ini. Harga emas logam mulia terus menguat. Per 6 November 2024, 1 gram emas dijual seharga 1.500.000. Ya, beberapa hari ada berita tentang harga emas itu naik gitu, dari yang bisa naik 4.000 gitu. Nah, ini pada tanggal 13 November kemarin, beberapa harganya, misalnya emas antam 0,5 gram itu 788.500, dan ini juga kenaikannya. Jadi mungkin ya menggiurkan gitu. Jadi apakah kamu minat berinvestasi emas? Dan yang terakhir, keuntungan dan kerugian apa yang kira-kira kamu akan alami saat kamu investasi emas? Yang pertama, keuntungannya itu pilihan emas itu ada banyak. Misalnya ada batangan, perhiasan, dan koin. Juga emas bisa tahan inflasi dan resesi. Jadi buat kamu yang belum tahu, mungkin beri kita di next video bisa bahas tentang inflasi dan resesi. Dan yang ketiga adalah emas ini nilainya panjang gitu loh. Jadi bisa naik terus dan keuntungan yang didapat juga bisa lebih besar. Selain itu, minim resiko, yang kita lihat aja harganya cenderung stabil dan naik. Dan kerugiannya apa? Minusnya. Kekurangannya, ini nggak cocok untuk investasi jangka pendek. Dan juga bisa hilang, karena mungkin ya hilang, dicuri atau apa, hilang pokoknya. Dan ada pengurangan perbedaan antara harga jual dan harga beli gitu. Jadi sharing dikit sih, kalau dari aku, orang tuaku dulu suka banget beli emas karena bisa dipakai misal buat keperluan untuk anaknya sekolah gitu. Jadi seingatku, aku juga pernah punya cincin, tapi karena udah nggak muat lagi akhirnya dijual gitu. Selanjutnya adalah tentang ini. Ketika aku baca ini judulnya, anak SD dan SMP akan mulai belajar coding dan AI. Aku terkejut karena dulunya aku cuma bawa tas ransel dan juga buku paket, bukan bawa komputer. Jadi kita lihat ya. Apa sih yang dibahas? CNBC memberitakan bahwa anak SD, SMP belajar coding. Ini kata dari Menteri Informasi Mutia Hafid gitu. Menteri Komunikasi dan Digital. Jadi, kok bisa sih bukannya coding dan AI itu sulit untuk dipelajarin? Dari berita yang saya baca, ini adalah upaya untuk mencapai Indonesia Emas yang disampaikan oleh Wapres Republik Indonesia, yaitu Gibran Rakabuming. Katanya kita ingin lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning, dan lain-lainnya. Jadi, untuk informasi kalian, ini adalah mata pelajaran pilihan, bukan wajib. Jadi akan diagendakan untuk sekolah-sekolah yang punya akses internet yang bagus dan juga alat-alat yang canggih yang mendukung, mensupport mereka buat ada pelajaran ini gitu. Dan ini adalah salah satu cara untuk Indonesia bangkit dan bisa masalah program digitalisasi bisa terselesaikan gitu. Menteri Pendidikan Dasar Menengah atau disingkat Mendikasmen, Abdul Muti juga mendapat amanah dari Presiden dan Wapres RI. Ini dari interviewnya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyatakan pihaknya bahkan mata pelajaran Artificial Intelligence dan Coding. Ya, melalui wawancara itu yang pasti harapannya buat pendidikan Indonesia lebih maju dan juga benar-benar dilaksanakan buat kebaikan anak-anak Indonesia. Karena banyak sekali mimpi program kerja dari Presiden yang baru, semoga dapat terwujud ya, terrealisasi gitu. Selanjutnya mungkin jadi pertanyaan, coding kan susah gitu. Aku aja nggak pernah belajar coding sebelumnya. Ternyata, tenang dulu, Kepala Pustadin atau Pusat Data Teknologi Informasi Yudhistira Nugraha menjelaskan bahwa mereka akan belajar dasar-dasar dari coding.
bukan yang rumit-rumit gitu, bukan yang susah. Jadi bisa diperagakan menggunakan kartu, tidak harus dengan komputer gitu. Jadi dari dasarnya aja dulu dipelajarin. Nih, karena coding dan AI akan diajarkan pada kelas SD mulai kelas 4, 5, dan 6. Jadi kelas 1 sampai kelas 3 ya belum belajar dong, karena mereka juga kan masih belajar yang dasar-dasar aja, simple gitu. Selain itu, diharapkan ada pengajaran bagi pihak-pihak pengajar seperti ya guru-guru gitu. Ada kurikulum juga akan dibahas, format pembelajaran juga akan dibahas. Mungkin kalian bertanya-tanya coding seperti apa, atau kalian udah tahu juga pasti coding. Jadi ini video udah nggak zaman ngambil codingan pakai screenshot kayak gini. Bikin aja di Ray.so. Website yang satu ini bisa bikin codingan yang mau kamu tunjuk. Ya mungkin gitulah seputar coding ini menarik menurut saya. Dan yang terakhir adalah Bapak Jensen Huang datang ke Indonesia, yaitu CEO dari Nvidia. Kira-kira bahas apa sih di kunjungannya kali ini? Jadi dilihat dari postingan CEO Indosat Ooredoo, mereka makan di pinggir jalan. Ini ada Mbak Najwa Shihab dan juga CEO dari Indosat. Jadi menurutku sih ini ada kaitannya dengan coding dan AI yang tadi kita bahas sebelumnya gitu ya. Karena kan Jensen Huang ini CEO dari teknologi AI juga. Jadi kunjungannya mungkin sekaligus untuk membagikan sharing-sharing tentang bagaimana cara membangun AI. Karena diharapkan Indonesia mempunyai AI-nya sendiri gitu. Dan ini bukan pertama kalinya juga Jensen Huang makan di pinggir jalan. Ya orang kaya raya makan di pinggir jalan pasti agak shock ya kan. Apalagi makannya gultik gitu. Dengan kekayaan sekitar 128 miliar itu banyak banget loh. Jadi selain itu juga ada diskusi tentang Pak Erick Thohir dan bos Nvidia ini dalam acara Indosat Ooredoo, yaitu ya seperti aku bilang tadi, kayak membahas Indonesia, penting untuk Indonesia membuat model AI sendiri gitu. Ini pembahasan ini diliput pada tanggal 14 November 2024. Jadi bagiku menciptakan dan membangun dari nol itu memang perlu proses yang panjang untuk Indonesia yang lebih maju. Sekarang mungkin bersusah-susah payah dulu, bekerja keras, tapi nanti akan menikmati buat ke generasi masa depan gitu. Selain dengan Pak Erick Thohir, bos Nvidia juga bertemu dengan Menteri Komdigi, yaitu membahas tentang global high-tech dan juga pelindungan data yang aman menjadi fokus dan dalam pemerintahan sekarang gitu. Jadi inilah berita minggu ini. Sampai jumpa di video berikutnya.